Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fi sanati ula minal hijrah bana Rasulullah SAW al-masjidu asy-syarif. Di tahun pertama Rasul itu hijrah, maka yang dilakukan oleh Rasul itu adalah membangun masjid, Al-Masjidu Asy-Syarif. Dengan tangannya yang mulia, Rasul ikut bergotong royong membangun masjid tersebut bersama orang Muhajirin dan Ansor di Madinah. Selesai Rasul dan para sahabat membangun masjid, maka muncul persoalan. Apa persoalannya? Bagaimana caranya menentukan waktu sholat akan masuk? Apa yang harus dilakukan ketika waktu sholat itu akan masuk? Maka Rasul itu bermusyawarahlah dengan para sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Datanglah beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana dengan bibukin? Bibukin ini kaum muslimin adalah meniup trompet. Maka apa kata Rasulullah? Meniup trompet itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Maka pendapat ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana dengan nakus? Nakus ini kaum muslimin adalah memukul lonceng. Maka pendapat ini juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasul menolaknya? Karena memukul lonceng itu adalah kebiasaan saudara kita Nasrani. Maka datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana dengan narfa'u ru'yah, menaikkan bendera di atas bukit? Maka menaikkan bendera di atas bukit juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Sempatlah kaum muslimin pendapat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sulitnya orang yang menjaga masjid, yang azan di masjid setiap waktu solat masuk dia menaikkan bendera. Maka pendapat ini juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan narfa'u ru'yah, menghidupkan api di atas bukit? Pendapat ini kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Ya Rasulullah, bagaimana dengan uzunun, panggilan? Maka ibu bapak rahimakumullah, panggilan itulah yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika dia bermusyawarah untuk menentukan bagaimana waktu sholat itu akan masuk. Kemudian Abdullah bin Zaid itu menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi, aku didatangi oleh seseorang, kemudian aku ingin membeli lonceng. Maka orang itu menawarkan kepadaku, untuk apa engkau membeli lonceng? Agar orang mengetahui waktu sholat akan masuk. Maka orang yang menjual lonceng itu mengatakan kepadaku, lebih baik engkau gunakan uzunun, panggilan. Maka ibu bapak rahimakumullah, dari dulu sampai sekarang azan itulah yang diterima oleh Rasul untuk menentukan waktu sholat akan masuk. Kemudian Abdullah bin Zaid itu mengajarkan kepada Bilal. Maka orang yang pertama azan itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid itu adalah Bilal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa makna dari musyawarah yang dilakukan oleh Rasul itu? Ternyata
Jika kita ingin memutuskan sesuatu, kita sebagai pemimpin, maka bermusyawarahlah dalam memutuskan hal sesuatu. Karena dengan memutuskan sesuatu itu, maka datanglah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.